Salam, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Bagaimana? Mimpi indah? Oh, puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap semangat. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendapatkan kekuatan baru, kekuatan yang daripada Tuhan sepanjang hari ini, supaya dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita buka di dalam Matius. Maaf saudara, Mazmur 7 ayat 11. Mazmur 7 ayat 11. Firman Tuhan katakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan bagi orang-orang yang tulus hati. Firman Tuhan dengan judul tulus hati. Nah ini dia. Coba saudara periksa, apakah aku ini tulus, hati kita ini tulus atau tidak? Yang dapat menjawab ya diri kita lah, hati kita tulus atau enggak, kita aja yang tahu, ya, orang lain enggak tahu. Kita melakukan dengan tulus, hati kita lah yang tahu. Atau kita melakukan dengan kemunafikan, pakai topeng ketulusan hati, orang lain tidak tahu, kita yang tahu. Nah itu, makanya saudara pagi hari ini, mari kita belajar. Pada pagi hari ini kita melihat era zaman sekarang ini, banyak orang di dalam pekerjaannya tidak lagi memberikan pertolongan itu dengan cuma-cuma. Pada era zaman sekarang banyak orang, tidak semuanya, banyak orang atau sebagian orang untuk mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan. Ada ininya. Seringkali kita berkata, wani biro, berani berapa bayar aku untuk menyelesaikan pekerjaannya? Wani biro. Itu dia. Era sekarang modelnya seperti itu, tidak ada yang gratisan. Ya, mau pergi besuk, misalkan, pakai bensin, naik mobil, pakai bensin, pakai motor, pakai mobil, bensin, uang. Nah itu dia. Semua diukur dengan uang, bukan dari hati. Bukan dari hati yang tulus ingin menolong, ya. Bukan dari hati yang tulus untuk melakukan pekerjaan itu, bukan hati yang tulus untuk menyelesaikan. Uang. Itu zaman era sekarang seperti itu, saudara. Bahkan menjalar pada orang-orang yang namanya pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kalau disuruh pelayanan, harus tanya dulu, ditanya tempatnya basah atau kering. Kalau tempatnya basah, semangat. Tapi tempatnya kering, asal-asalan. Atau diberikan pada orang lain. Nah ini manusia. Ya, ada lagi. Firman Tuhan katakan, banyak orang mencari keuntungan melalui firman. Loh, ada lagi ibadah itu pikirnya sumber keuntungan. Wow, kalau banyak banyak tugas pelayanan, wow,
banyak amplop. Nah ini cara berpikir kita era sekarang. Semuanya duit, uang. Mau disuruh uang. Sudah. Tapi pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kita, ayo kembali pada firman Tuhan. Punyailah hati yang tulus. Tulus hati dalam pelayanan kita. Tulus hati dalam pekerjaan kita. Tulus hati dalam apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Bukan lagi bicara tentang uang, tapi jadi bicaralah tentang pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita melakukan karena kita tahu Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Aku ingin membalas kebaikan Tuhan melalui apa yang aku dapat. Dengan tulus hati aku menolong orang. Dengan tulus hati aku menasihati orang. Dengan tulus hati aku menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan orang yang mengalami kesulitan. Dengan tulus hati aku akan menolong mereka yang saat ini menjerit, tolong selamatkan aku. Karena firman Tuhan kita dikatakan, kamu sudah mendapatkan dengan cuma-cuma apa itu? Keselamatan, ya, kasih daripada Tuhan, kemurahannya. Kamu sudah mendapatkan itu dengan cuma-cuma. Ayo berikan juga kepada mereka dengan cuma-cuma. Hati yang tulus hati itu aja yang dapat memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita berikan dengan cuma-cuma kepada mereka tanpa mencari keuntungan. Saudara, keuntungan itu Tuhan punya, gampanglah bagi Tuhan. Tapi kalau kita, pekerjaan kita uang, tujuan kita uang, pelayan kita uang, hanya uang itu sedapat berapa, ya itu aja, ada lebihnya. Tapi kalau kita melakukan dengan pengabdian, dengan tulus hati, pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan, berkat itu mengalir. Tuhan itu memerintahkan berkat. Untuk apa kita kurang mengerti perkara ini? Dipikir, wah ini amplop besar ini, kesempatan. Sudah, kita hanya dapat amplop besar segitu. Tapi kalau kita melakukan dengan tulus hati, Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segenap isinya, Ia yang punya dunia ini dengan isi, akan memberikan lebih banyak daripada yang kita dapat. Ya, luar biasa bukan? Saya tidak pernah lupa waktu saya diminta tolong untuk pelayanan. Ya, pelayanan. Karena teman saya itu tugasnya double. Harinya sama, waktunya sama. Dia tidak bisa melayani dua-dua. Harus satu diserahkan wadah orang lain. Nanti diserahkanlah kepada saya. Saya terima dia. Saya tanya ada teman saya, kalau kamu diberikan pada pelayanan dan kamu minta tolong pada orang yang untuk melayani kamu, engkau mau memberikan yang mana? Yang basah atau yang kering? Ya, tentunya akan berkata, yang basah lah kasihkan orang. Namanya orang minta tolong. Itu katamu. Tapi kata kita, kata aku, yang kering lah kasihkan orang lain. Nah itu dia. Nah saudara, suatu ketika saya dapatkan tugas itu, mendapatkan pelayanan yang namanya pelayanan kering. Hanya embok-embok berapa orang ada, berapa dapat dihitung. Ya, saya layanilah dengan model KKR. Ya. Setelah selesai saya pulang, ada mbok-mbok memberikan tisu basah. Nep, ini untuk nep ya. Ya. Oh ya Bo, terima kasih. Lalu saya lihat tisu basah. Oh, saya masukkan kantong. Saudara, saya lupa. Sampai malam saya ngomong-ngomong sama istri saya. Loh, saya tadi dapat berkat tisu basah dari mbok-mbok.
Oh, ini mana ya? Saya cari, ada di celana. Saya buka, saya bawa, saya ambil tisu basah itu. Saya serahkan pada istri saya. Ini loh berkat tisu basah. Istri saya langsung buka. Ternyata bukan tisu basah dalamnya, cincin emas. Saudara. Saya dengar saya lihat kok cincin emas. Teleponlah pada gembala setempat. Bapak Gembala, apakah jemaatmu itu tidak salah memberikan cincin emas pada saya? Wah, kok begitu? Iya, ciri-cirinya siapa? Saya tunjukkan ciri-cirinya begini. Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, dengar tak? Sebentar. Terus dia jawab, setahu saya tidak ada jemaat saya seperti itu. Tidak ada modelnya. Loh, siapa? Nah ini, kalau bukan malaikat Tuhan yang datang. Nah ini, saudara, ayo layani Tuhan dengan tulus hati. Soal bibit berkat atau berkat urusan Tuhan, jangan lagi dipakai jadi pola dalam pelayanan kita. Amplopnya jangan kayak pola lagi dalam apa yang kita kerjakan. Amplopnya jangan, itu Tuhan punya urusan. Asal kita melakukan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, tanpa topeng kemunafikan, ya. Lakukan itu dengan tulus hati, Tuhan pasti memberkati. Pagi hari ini saya mengimbau, jadilah pekerja-pekerja yang tulus hati. Ya, kalau engkau sebagai karyawan, jadilah karyawan yang baik, yang kau melakukan dengan tulus hati. Jangan ngentit, jangan pakai perhitungan dan lain sebagainya. Kalau engkau diberikan kepercayaan dengan keuangan, pergunakan kepercayaan orang itu dengan tulus hati, tidak main-main dengan kepercayaan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena Engkau baik, sangat baik, terlalu baik, sehingga pagi hari ini kami boleh mendapatkan mana rema yang mengajar kepada kami supaya kami mempunyai hati yang tulus hati untuk melayani Tuhan dengan tulus hati, bersaksi dengan tulus hati, melakukan pertolongan, pemberian semuanya dengan tulus hati. Ajar kami, Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat mampu terus mempertahankan ketulusan, kejujuran di dalam hidup kami ini. Karena kejujuran dan ketulusan hati sekali tercemar, banyak orang tidak akan percaya lagi. Oh Tuhan, berikan kepada hamba-hambamu kemampuan untuk tetap hidup tulus hati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkati daripada Allah Bapa, memberkati pekerjaanmu, anak-anakmu, menantumu, cucu-cucumu. Apa yang diberkati membuat orang-orang itu berhasil. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.